Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi pengamanan dokumen menggunakan metode kriptografi simetris Vernet AES-128-bit. Aplikasi ini digunakan untuk mengamankan dokumen PDF dengan teknik enkripsi simetris. File hanya dapat dibuka kembali menggunakan kunci rahasia yang sama. Kita langsung aja buat mengenkripsi file PDF-nya, kita mengunggah file PDF-nya terlebih dahulu. Nanti kemudian sistem akan melakukan proses enkripsi. Kita pilih dulu PDF yang mau akan dienkripsi. Contohnya kita ambil apa ya? Ini ya. Oke, kita enkripsi file. Setelah proses selesai, sistem akan menghasilkan file terenkripsi dan satu kunci rahasia. Nih, sudah terlihat kunci rahasianya itu bisa terlihat di sini, lalu kita bisa download juga key-nya. Terus kita bisa download file enkripsinya, kita download dulu. Sudah, lalu download juga file enkripsinya. Kita buka enkripsinya itu. Isinya adalah kayak gini. Tidak ada gabungan antara kata, ada gabungan antara angka, huruf, simbol, dan masih banyak lagi. Ini isi dari file enkripsinya. Dan ini berhasil ya, kita enkripsi. Terus kita buka kuncinya, kita buka di ini, so in folder. Kita buka di notepad ya. Tuh. Oke, sama. Hasil enkripsinya juga sama. Nah, selanjutnya saya akan melakukan proses dekripsi dengan menggunakan file terenkripsi dan kunci rahasia yang sesuai. Nah, kita juga bisa mengirim ke email pengguna. Kita contohin dulu ya. Kita kirim ke email pengguna. Di sini saya ada email. Kita kirim email hasil enkripsinya. Oke, email enkripsi berhasil terkirim. Kita buka di email yang kita kirim. Nah, kita bisa download juga filenya. File yang di email ini tertera file INC-nya, enkripsinya, terus file key-nya. Nah, ini jika kita percaya sama orang itu, kita bisa memberikan key-nya juga ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke proses dekripsi. Proses dekripsi ini kita masukin kembali file enkripsinya yang sudah kita download. Nah, di sini langsung tertera ya INC, dia nggak boleh file yang tidak INC enkripsi. Terus kita masukin kuncinya juga. Kuncinya tadi yang baru kita download ini ada .key. Kita langsung dekripsikan file. Nah, sudah ada hasilnya ya. Coba kita cek hasilnya. Apakah bisa dibuka? Kita lihat. Nah, sudah ya. Sudah kembali normal. Kita juga bisa kirim hasil dekrip ini ke email buat memastikan kalau dia kembali ke PDF aslinya.
Kita coba lagi ya, ketik pengembang, terus kita kirim ke email. Oke, berhasil dikirim. Terus kita juga bisa kirim ke WhatsApp. Ini saya mengirim ke WhatsApp diri saya sendiri ya. Oke, kita open. Oke, halo. Berikut adalah hasil file PDF. Ini adalah kode dari aplikasi saya. Enkripsi dan dekripsi menggunakan metode AES. Saya di sini menggunakan backend-nya Python dan front-end-nya menggunakan PHP, HTML, dan CSS. Yang pertama ada encrypt.php. Ini kita pertama if jika tidak ada file bernama PDF yang diupload, berarti file tidak ditemukan. Oke, saya jelaskan dulu ya. Encrypt.php ini gunanya untuk alur bagaimana dia mengencrypt alurnya ya. Awalnya dia akan memasukkan file PDF, terus menyimpan file PDF yang diupload di dalam folder, terus membuat nama filenya agar tidak tertimpa, membuat file yang unik gitu. Terus ada path lengkapnya dimasukin dalam path, lalu simpan file ke server, terus lalu dia menjalankan Python. Nanti si Python ini mencari lokasi script untuk dienkripsi si PDF-nya. Lalu jika sudah berhasil, dia akan mencari juga lokasi file hasil encrypt-nya. Nah, mengirim file key dan file terencrypt ke index.php. Data dikirim menggunakan parameter URL. Nah, ini saya menjelaskan kode Python-nya. Kita menggunakan library, yaitu cryptography.vernet. Supaya apa? Supaya dia, kan ini kode backend-nya ya, supaya dia menghitung encrypt. Cara mengencryptnya kayak gimana? Supaya dia aman. Dia menerima file dari PHP, file PDF-nya yang tadi dari sini, dari encrypt.php. Lalu dia membuat kunci encrypt-nya. Nah, ini di sini pentingnya, dia membuat kunci acak untuk encrypt dan decrypt. Membuat objek vernet menggunakan key tersebut, terus membaca isi file PDF dalam bentuk binary, lalu memproses encrypt-nya menggunakan kode encrypt vernet.encrypt datanya itu ya dari file PDF, isi file PDF-nya itu. Mengambil nama file asli, lalu mengambil nama file tanpa path, menentukan lokasinya, mau disimpan di mana, terus di belakangnya ada .enc, ada .k. Terus menyimpan hasil encrypt ke file .enc, terus menyimpan file kunci. Oke, print key decode. Ini key dikirim ke encrypt.php melalui output terminal agar dapat ditampilkan atau disimpan oleh PHP. Oke, terus ke decrypt.php. Ini sama, decrypt ini cuma bedanya dia ada membuat validasi encrypt PDF sama key-nya. Karena kan decrypt itu kan merupakan hasil dari encrypt yang memuat key sama hasil encrypt PDF tersebut lalu dikembalikan ke PDF aslinya. Nah, ini kita membuat folder absolute aman. Itu kita kita variabelin menggunakan string dir, kdir, dan encdir. Membuat folder baru jika belum ada, nanti foldernya akan disimpan di sini. Nah, di sini. Di sini ini itu akan banyak hasil decrypt-nya di situ.
simpan file uploadnya juga di sini, bisa. Key-nya disimpan di sini. Terus output file sama menggunakan Python juga. Terus jika file output tidak buat, dia akan error ya. Jika file hasil deskripsi kosong, maka kuncinya bisa jadi salah. Terus dia redirect ke index, seperti itu. Oke, lanjut ke decrypt pdf.py. Ini juga sama kayak yang encrypt, cuma dia bedanya ada di keypad dan encpad. Dia akan mengembalikan ke PDF aslinya menggunakan enc dan keypad. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada tampilannya. Kita menggunakan HTML. Kita mengatur dasar halaman, kontainer utama aplikasinya, terus form enkripsinya, kita menggunakan card, terus kita formnya action, terus input buat hasilnya itu type-nya file, terus tombol enkripsinya, kita menggunakan button. Ya, seperti biasa, kirim hasil encrypt via email, terus form decrypt file PDF, buat nguploadnya, ya, tampilannya. Terus kirim hasil pengguna, kirim ke WhatsApp hasil decryptnya, terus ada footer. Terus ini adalah logikanya, si send email decrypt, supaya dia bisa kirim di email. Oh iya, kita supaya bisa kekirim itu kita ada bantuan pihak ketiga, yaitu PHP Mailer Master. Kenapa PHP Mailer Master? Ini tuh penting supaya bisa langsung otomatis kirim ke email. Kenapa? Karena kalau jika tidak memakai ini, si Python ini nggak bisa. Python dan si PHP ini juga nggak bisa langsung kirim ke email. Dia harus ada bantuan pihak ketiga, yaitu PHP Mailer Master, supaya bisa kekirim. Nah, ini juga kayak gini, kita masukin, kita konfigurasi SMTP menggunakan dua verifikasi 2 langkah, yaitu itu kita masukin, kita buat kode keamanan TLS-nya, terus password email gitu ya. Terus sama ini send email encrypt juga, cuma bedanya dia bisa mengirim encrypt ini mengirim enc filenya dan key-nya jika kita percaya sama orang itu. Terus ini send WhatsApp tidak perlu aplikasi dukungan pihak ketiga kayak gitu ya, nggak kayak PHP Mailer, karena di send WhatsApp ini kita tidak bisa mengirim filenya, karena di WhatsApp itu ada end-to-end, ada ya end-to-end yang dimana privasi chat itu diprivasi gitu loh. Jadi dia nggak bisa ngirim filenya. Supaya kita bisa ngasih tahu kalau kita udah mengirim file encrypt-nya, kita kirim linknya aja, terus kita kasih tahu kalau kita udah mengirim itu di email, gitu ya. Ini membuat link file. Nah, karena aplikasi saya ini belum di hosting, jadi kita masih memakai lokal. Jika sudah di hosting, maka kita tidak perlu lokal. Jadi, untuk melihat ke emailnya, kita harus membukanya dari laptop yang lokalnya sedang berjalan. Jika tidak, dia tidak akan bisa kebuka karena aplikasinya belum di hosting. Oke. Dengan aplikasi ini, keamanan dokumen kita tuh dapat terjaga karena hanya pengguna memiliki kunci rahasia yang dapat membuka file tersebut. Terus juga kita bisa mengirim lewat email. Jika kita percaya sama orang itu, kita kirim kuncinya juga. Mungkin itu saja dari saya untuk mendemokan aplikasi ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.